channel. Yay! Di video kali ini aku akan make up menggunakan produk-produk dari satu brand lokal, yaitu BLP. Nah, ini tuh agak sedikit kayak one brand makeup haul juga, karena lumayan banyak produk-produk yang aku beli. So, this is not a sponsored video, but I hope someday we can work together in the future. Dan ini tuh agak lebih ke first impression sih, karena banyak banget produk-produk BLP yang baru mau aku cobain di video ini. Tapi beberapa produknya juga ada yang udah aku punya sebelumnya, bahkan ada yang aku repurchase juga. So, without any further ado, let's start to the review. Oh ya, aku mau sedikit kasih bocoran. Di hari aku filming ini, aku udah pre-order cushion atau produk terbarunya dari BLP. Aku gak sabar banget nanti kalau produknya datang, aku akan filming dan kasih reviewnya ke kalian. So, stay tune terus di channel aku. Jangan lupa nanti aktifin loncengnya ya. Nah, sekarang kita unboxing dan makeup haul dulu ya. Jadi aku mau nunjukin produk-produknya yang aku beli. Ini lumayan banyak. Ini ada dua dus, ada yang besar, ada yang kecil. Jadi aku belinya nggak berbarengan di hari yang berbeda gitu. Nah, di box yang pertama, ini aku beli ada 4 produk. Dusnya emang BLP bener-bener selalu konsisten ya warnanya, jadi kayak nude semua gitu loh, sesuai dengan warna brandnya. Sampai dus untuk packagingnya aja tuh warna nude, lucu banget. Ini aku keluarin dulu ya. Produk yang pertama aku beli makeup fixer namanya. Jadi ini tuh recent new produknya mereka. Ini tuh aku nggak tahu juga sih apakah dia lebih ke setting spray atau ke primer spray. Jadi nanti aku mau coba sebelum dan sesudah makeup. Produk kedua yang aku beli adalah face base namanya. Jadi dia adalah foundation. Aku belum pernah coba produk ini sebelumnya, jadi nanti akan first impression gitu. Di video ini aku nggak akan bikin wear testnya sih, karena nanti setelah ada cushionnya, aku mau nge-battle gitu untuk segi ketahanannya, apakah lebih bagus si face base atau cushionnya. Selanjutnya aku beli face concealer mereka. Ini aku penasaran banget karena kata orang-orang tuh bagus. Ini aku pilihnya tuh yang light, yang paling terangnya, karena mereka cuma 3 warna. Sengaja sih aku pilih yang paling terang karena emang tujuannya tuh untuk nge-highlight bagian-bagian yang pengen aku highlight itu. Bukan aku pengen jadiin concealer untuk bekas jerawat atau jerawat yang masih kemerahan kayak gitu. Terus aku juga beli cream blush onnya mereka. Ini aku belinya yang cherry tart shades-nya. Lanjut, di box yang kedua aku cuma beli 3 produk, jadi emang boxnya agak lebih kecil. Nah, kalau misalnya kalian pengen lihat boxnya, aku suka banget sih. Tuh, kayak simple banget gitu. Ini tulisannya, the best version of yourself is you. Ih, lucu banget. Tuh, warnanya sih aku suka banget. Kayak dusnya jadi kayak estetik bun. Nah, ini dia 3 produk yang aku beli. Aku keluarin juga ya, bentar. Ini aku beli compact powder mereka. Namanya emang bukan two way cake atau foundation powder, jadi emang harusnya tuh lebih lightweight gitu nanti hasilnya. Dan si compact powder ini tuh lumayan baru juga di line-nya mereka. Nah, yang ini bedak lagi, tapi ini loose powder. Ini aku bukan first impression nanti, karena aku udah pernah punya sebelumnya. Ini adalah jar kedua aku. Yang sebelumnya udah bener-bener abis, kosong banget tuh. Ini aku repurchase karena aku bener-bener cinta banget sama si loose powdernya BLP. Ini aku beli dengan shades yang sama, yaitu medium beige. Tuh, yang ini udah bener-bener empty jar banget ya. Dan produk terakhir yang aku beli adalah lip stain-nya. Jadi ini adalah lip tint. Ini aku belinya yang wild berries. Oke, sekarang kita langsung aja mulai make up-nya untuk first impression, review, dan juga tutorialnya. Pertama aku akan pakai makeup fixer. Ini aku akan pakai sebagai primer spray. Jadi ini aku mau lihat apakah dia bagus untuk primer atau enggak. Wanginya tapi nggak terlalu kecium sih, sedikit tapi kecium gitu, tapi nggak ngeganggu sih. Jadi kalau misalnya kalian sensitif atau nggak suka sama make up atau skincare yang wanginya terlalu nyengat, ini masih aman banget. Terus juga wanginya tuh lebih ke seger gitu, bukan manis. Dan aku nggak pernah nyium wangi kayak gini di produk manapun sebelumnya. Untuk semprotannya aku bener-bener cinta banget karena dia super kecil banget partikel airnya yang keluar. Jadi dia nggak menggumpal airnya, karena kadang biasanya kalau misalnya spraynya itu kurang halus, partikel airnya suka ngegumpal gitu loh. Jadi kayak kecipratan air, bukan kayak pakai spray mist gitu. Dia ngeklaim 3 hal, yaitu hydrating, soothing, dan juga dewy finish. Untuk dewy finish nanti aku akan coba setelah makeupnya selesai sebagai setting spray. Untuk hydrating sama soothingnya aku beneran ngerasa dia nge-hydrate banget sih. Karena walaupun aku oily face banget, ini kondisi kulit aku tuh sekarang lagi lumayan kering, karena kan di kamar mulu ya, jadi kena AC, bikin kering gitu. Ini enak sih, kayak seger.
terus juga nggak lengket, agak lengket tapi bukan lengket yang kayak primer gitu. Jadi kalau misalnya ini sebagai base makeup, harusnya nanti makeupnya akan lebih nempel. Terus juga dia cepet nyerap ke kulit. Ini aku baru nyalain kipas ya, jadi sebelum aku pakai kipas dia tuh udah kering duluan gitu. Yang aku bingung kenapa dia itu produknya nggak full gitu loh isi airnya. Jadi pertama kali datang emang udah segini airnya, kan aku baru sekali pakai nih, baru berkurang dikit. Tapi tuh kesannya kayak udah berkurang banyak dan udah sering dipakai gitu ya. Kenapa nggak dipenuhin aku juga kurang tahu. Oke, lanjut aja, sekarang kita pakai foundationnya. Nah ini aku yang bener-bener penasaran banget sama foundationnya. Aku juga takut salah pilih shade. Ini aku pilih yang warna W25 Warm Medium Beige. Ini tuh kerasa banget cair, tuh kayak susu gitu loh, cair banget. Kayaknya sih harus dikocok deh, soalnya tadi pas belum dikocok kayak ada apa ya, batas antara foundation warnanya sama kayak ada air atau minyak, aku kurang ngerti. Makanya ini aku kocok biar dia lebih nyampur formulanya. Kayaknya mesti hati-hati deh kalau misalnya kalian naruh di tangan, karena nanti takutnya bleber gitu. Ini satu pump, warnanya sih kayaknya aman ya. Ini aku mau nyoba dulu di sebelah sini, mau pakai sponge. Nanti yang sebelahnya aku akan pakein brush. Kayaknya masuk deh, sumpah kayaknya masuk deh, seneng banget. Sama banget warnanya sama warna asli kulit aku. Definisi matching banget. Ini aku pakai di setengah muka ya. Oh ya, aku biasanya kan pakai primer silikon, tapi ini sengaja aku nggak pakai primer silikon untuk ngeliat nanti si compact powder terus juga concealer dan foundationnya ini apakah dia bikin pori-pori itu lebih kecil atau tersamarkan gitu atau enggak. Tapi kayaknya agak boros sih pakai foundationnya, karena dia terlalu cair. Jadi kayaknya harus agak banyak ngambil produknya gitu loh. Coveragenya aku bilang sih low to medium, kayak sheer to medium banget. Dia nggak bisa menyamarkan ini bekas jerawat aku, tapi ini baru satu layer. Aku nggak tahu sih apakah orang-orang tuh makanya satu layer atau 2 layer. Tapi kalau untuk daily ini bakalan cocok banget karena super tipis, super ringan. Aku nggak ngerasa pakai produk apapun sama sekali di mukaku. Kalau untuk kalian yang banyak bekas jerawat atau banyak jerawat aktif yang masih kemerahan gitu, ini aku nggak menyarankan karena terlalu light coverage. Oke, ini yang udah pakai, ini yang belum. Kalian bisa lihat warnanya untung cocok banget, ya ampun, terima kasih Tuhan. Mumpung sebelahnya belum aku pakein foundationnya, jadi ini aku mau sekalian ngecek apakah dia bisa menyamarkan pori-pori atau enggak. Kalau kondisi pori-pori aku sih dia nggak besar-besar gitu, kayak normal aja, tapi nggak yang halus kecil gitu juga sih. Nah ini aku lihat setelah pakai foundation, kayaknya sama aja di pori-pori aku, nggak ada perbedaan. Aku nggak bisa bilang dia menyamarkan atau bikin pori-pori ngeblur, karena menurut aku kayak masih 1:1 gitu bedanya. Untuk yang sebelahnya aku mau ngaplikasiin foundationnya pakai brush. Ini aku dari Real Techniques, kesayangan aku. Ini yang complexion blender brush, jadi dia bentuknya kayak gini. Kalian bisa cek di video aku sebelumnya untuk review brush ini. Ini khusus untuk kayak foundation atau pokoknya yang kayak makeup base gitu loh, kayak BB cream kayak gitu-gitu. Ini hasilnya jauh lebih natural ya, karena emang brush itu tergantung juga sih. Ada brush yang bikin foundationnya makin coverage, ada yang brush bikin light coverage gitu. Nah ini tuh harusnya emang bikin light coverage sih. Aku nggak tahu apakah BLP kalau pakai brush emang jadi lebih tipis gini coveragenya, apakah emang brush yang ini aja yang bikin makin tipis coveragenya. Tapi walaupun pakai brush dia super gampang untuk di blend ya, kan emang dia cair juga sih, jadi nggak susah. Nah ini hasilnya setelah foundation yang aku pakai di seluruh muka. Kalian bisa lihat nggak perbedaannya yang pakai sponge sama yang pakai brush. Kalau aku secara langsung dan dari deket
Gak ada perbedaan sama sekali, ternyata coveragenya sama aja, gak lebih tipis, gak lebih coverage. Ini berarti bukan karena brushnya, karena emang coverage dari BLP-nya aja yang emang segini doang. Kayaknya dia bisa di-build lebih lagi, tapi nggak bisa sampai yang full coverage. Mentoknya tuh bener-bener di medium coverage aja. Karena ini udah aku timpa berkali-kali juga, masih belum ke cover sih nih bagian yang gelap-gelapnya ini. Oh, ini aku baru sadar, kebetulan ini aku ada 2 jerawat hormonal. Yang ini tuh ketutup gitu warnanya. Jadi walaupun tekstur emang pakai produk yang berapa puluh juta pun nggak bisa nutup tekstur jerawat ya. Tapi warnanya bener-bener ketutup gitu loh. Bahkan nggak tahu deh di kamera tuh kelihatan ada jerawat apa enggak sih di sini. Tuh. Sementara yang ini masih kelihatan ada jerawat gitu loh. Tapi lumayan nutup sih, nggak kayak warna awalnya gitu. Kalau aku pegang dia nggak lengket, masih nyaman kalau untuk kalian yang kulitnya kering dan gak mau di set. Tapi kayaknya sih transfer, soalnya di tangan aku masih transfer dikit. Aku mau ngecek apakah dia transfer apa enggak. Oh, ini sekali agak sedikit lah, kayak 1-10 setengah lah, bukan 1. Masih aman sih. Tuh, kelihatan nggak? Masih aman sih kalau untuk yang kulitnya kering dan nggak mau di set pakai bedak. Packagingnya bukan kaca, tapi dia plastik yang kualitasnya bagus, ringan gitu. Jangan pernah ngambil si foundation ini dari tutupnya gitu loh. Jadi kalian megangnya gini, karena loss gitu, bener-bener loss banget, kayak nggak ada yang kayak perekatnya gitu. Tuh, takutnya nanti kalau misalnya kalian megang cuma ininya doang terus jatuh, pecah foundationnya gitu. Dan untungnya dia itu ada pumpnya, jadi higienis, terus kita bisa ngontrol ngeluarin foundationnya itu butuhnya seberapa gitu, jadi nggak kebanyakan atau terlalu sedikit. Oh ya, emang dia tuh ada tulisannya shake well before using sih, jadi tadi aku kocok, emang ternyata bener caranya. Untuk klaimnya dia juga ada 3, yaitu satin finish, lightweight, dan juga non-comedogenic. Untuk non-comedogenicnya aku nggak bisa bilang dia bener apa enggak, karena aku bukan dermatologis. Untuk satin finish sama lightweight-nya ini aku setuju banget sama klaimnya. Untuk satin finishnya emang dia nggak yang matte dead matte, atau lebih gampangnya bisa dibilang finishnya itu normal, karena emang skin like gitu loh. Selanjutnya aku mau pakai concealernya. Ini aku pakai yang light, tadi aku udah bilang. Jadi ini aku mau ngecover under eye aku untuk dark circle. Oh, dia aplikatornya besar ya, tuh mengingatkan aku sama aplikatornya L'Oreal dan Tarte. Enak sih kalau yang aplikatornya besar gini, jadi nggak lama untuk aplikasiinnya. Kayaknya dia medium to full coverage deh. Concealer ini kalau misalnya kita pakai sebagai highlight di bagian-bagian yang tadi aku pakai, dia bagus sih, warnanya masih masuk banget di kulit aku walaupun ini aku pakai yang light. Dan kalau untuk ngecover jerawat, aku akan coba sekarang karena yang ini masih belum terlalu ke cover warnanya. Tapi biasanya kalau untuk ngecover jerawat, aku pakainya tuh concealer yang warnanya sama persis sama warna asli kulit aku, atau yang 1 tingkat lebih gelap justru. Nah, kalau ini kan lebih terang, aku nggak tahu sih nanti hasilnya bisa ketutup apa enggak. Ya lumayan lah ya, jadi agak mirip sama yang ini, ketutup. Oke juga ternyata, tapi nggak yang bener-bener sama banget gitu sama kulit kita yang lainnya. Si jerawatnya masih agak sedikit kemerahan. Selanjutnya aku mau ngeset pakai bedak. Ini aku punya 2, yang compact sama yang loose powder. Yang sebelah sini aku mau pakai yang loose powder, yang sebelah sini mau aku pakai yang compact powdernya. Untuk shades yang aku pakai sama di compact powder sama loose powdernya, yaitu medium beige namanya. Kalau yang tadi warm medium beige foundationnya. Untuk packaging loose powdernya kayak gini, dia itu ukurannya lebih kecil diameternya dibanding yang si compact powdernya. Jadi kalau misalnya dibawa kemana-mana di dalam pouch tuh nggak makan tempat banyak. Setahu aku loose powdernya BLP ini adalah pelopor packaging loose powder yang ada separatornya kayak gini. Dia juga bener-bener lembut banget. Ini juga sponsnya produk lokal yang paling lembut pertama menurut aku. Terus nanti bedaknya akan keluar dari sini, jadi dia itu kayak kain mesh gitu, bukan yang kayak bolong-bolong dari packagingnya.
ini masih disegel, aku akan pakai yang udah aku punya aja ya, jadi biar ngabisin sekalian. Biasanya aku cara makainya gini, jadi masih ditutup gitu, terus aku tumplekin, baru aku buka separatornya, terus aku ngambil dari sini sama dari tutupnya sini. Untungnya si separatornya ini bisa dibuka juga, jadi kalau misalnya produknya udah tinggal dikit gini, kita bisa ngambil langsung dari jarnya, kita bisa ngabisin produknya sampai bener-bener habis, jadi nggak ada yang kebuang deh. Nah kalau ini emang bukan first impression aku emang suka banget karena dia itu partikelnya halus, terus bikin ngeblur pori-pori, bikin kelihatan halus banget kulit kita, flawless banget deh, sumpah. Gak cakey sama sekali. Aku lebih suka loose powder juga sih dari produk manapun dibanding compact powder, karena dia lebih masuk ke pori-pori. Ini setelah aku set pakai loose powder, ini yang belum. Untuk finishnya dia nggak beda jauh, yang ini masih satin, yang ini udah agak matte tapi nggak kering ketarik gitu. Untuk yang sebelah sini aku mau pakai compact powdernya. Ini first impression, aku belum pernah nyoba. Dia packagingnya kayak gini, lucu sih tuh, ada kacanya pastinya, udah dapet sponge juga di bawahnya. Oh aku kira dia itu ada dua sisi gitu loh sponsnya, ternyata sama aja kedua sisinya, bener-bener yang sponge berpori tapi dia empuk dan halus, nggak yang keset gitu. Nah aku akan coba dulu setengah bawah pakai ini sponsnya, keambilnya lumayan banyak. Yang aku suka dari sponsnya, dia empuk, terus juga nggak ada bau yang aneh menyengat gitu. Biasanya kalau spons kan bau karet, aku nggak suka, jadi kalau misal pas dipakai suka kecium di hidung, tapi ini enggak. Ini yang udah aku pakai, ini yang bawah pakai sponge, dan yang untuk bagian atasnya aku mau pakai brush. Ini aku mau lihat sih apakah dia ada perbedaan hasil kalau pakai brush, lebih light coverage atau enggak gitu. Ternyata nggak ada bedanya juga guys, nggak lebih cover yang pakai sponge dan nggak lebih cover juga yang pakai brush, jadi sama aja. Jadi menurut aku formulanya BLP itu semua konsisten deh, baik dari compact powdernya, loose powdernya, concealernya, foundationnya, mau pakai brush, mau pakai sponge, sama aja gitu, nggak lebih cover, nggak lebih less coverage, bener-bener sama. Ya udah kayak coverage BLP dari sananya gitu. Setelah aku set pakai bedak, aku bisa ngelihat pori-pori aku ke blur, baik dari yang pakai loose powder sama yang pakai compact powder. Dan untuk hasilnya dia nggak cakey, jadi masih aman banget sih. Apalagi nanti setelah pakai setting spray bakalan lebih nyatu sama kulit. Oh my god, aku lupa banget pakai cheek stainnya. Ini cream blush on. Harusnya tuh dipakainya pas sebelum di set pakai bedak. Jadi setelah foundation baru pakai ini. Sumpah aku lupa banget. Tapi bisa sekalian dites ya apakah dia bisa di atas bedak apa enggak. Cuma aku takutnya dia nggak nyampur. Coba ya, ini aku taruh di sini aja sedikit. Ini aku bingung nih apakah lebih bagus pakai tangan aja, pakai jari, atau pakai sponge. Ini aku ambil sedikit. Oh, cair banget ternyata. Kayaknya bisa deh guys di atas ini bedak. Tapi dia ngesetnya cepet banget ya. Ini faktor udah diset pakai bedak makanya dia juga cepet ngesetnya, apa emang dia cepet ngesetnya ya? Jadi kalau misalnya kita udah naruh gitu nggak cepet di blend, dia bakal tetap stay, jadi nggak bisa di blend lagi gitu, harus cepet-cepet di blend. Jujur aku kurang suka, karena kalau di kamera kelihatannya rata, tapi kalau aku lihat langsung tuh kayak nggak rata gitu. Coba aku mau pakai sponge, dia bisa ngeblend apa enggak. Ini aku udah ngambil nih di sponge. Jujur di sini tuh kayak blontang-blonteng gitu loh, ada yang lebih tebal, ada yang lebih tipis. Yang udah aku pakein kayak hilang lagi setelah di blend. Jadi kayaknya emang harus di blend pelan-pelan banget biar gak keangkat lagi produknya. Sumpah nanti pas aku nge-review cushionnya aku harus pakai ini sebelum aku set. Aku nggak tahu ini kenapa dia blontang-blonteng. Cuma nanti aku akan pakai blush on luar sih, semoga masih bisa diselamatkan. Kalau untuk warnanya cantik. Ini yang cherry tart di kulit sawo mateng, bagus banget. Sumpah iya nggak ke blend.
ngebekas. Gimana dong? Kok yang ini lebih bagus, yang ini kurang ya? Yang ini ngeblend, yang ini enggak. Kenapa ya? Gimana cara ngakalinnya? Yang sini aku tebelin lagi deh biar sama. Karena kalau misalnya yang sebelah sini udah ketebelan, kayak udah nggak bisa diapa-apain. Guys, ini setelah aku coba blend lebih lama, karena aku nggak nyerah untuk ngeblend. Aku penasaran banget kenapa dia kayak belontang-belonteng tadinya. Ini hasilnya ternyata dia ngeblend. Yeay, jadi emang agak harus lebih lama gitu di blendnya biar lebih rata. Kayaknya kalau kalian pengen pakai si Cheek Stain ini dengan hasil yang lebih natural dan lebih gampang di blend, aku bisa nyaranin kalian pakai brush yang duo fiber kayak gini, yang ada putihnya gitu loh. Jadi dia bisa sekalian ngeblend gitu. Tuh, nih yang kayak gini. Selanjutnya, aku nggak bisa nge-skip banget yang namanya bronzer. Untungnya aku punya bronzer yang si BLP. Ini adalah Face Glow yang Midnight. Jadi ada contour, ada blush. Blushnya itu dia ada shimmernya di palette yang ini. Jadi dia punya 3 palette si Face Glow ini. Ada yang highlighter sama blush on, ada yang bronzer sama blush on. Nanti aku akan insert fotonya. Nah, kalau yang Midday Midnight ini, dia blush onnya tuh ada partikel shimmernya yang warnanya rose gold. Jadi nanti setelah dipakai, dia kayak rose gold gitu nanti hasilnya. Bener-bener kelihatan banget kayak kesan emasnya gitu loh. Nanti aku akan coba, tapi pertama aku mau pakai bronzernya dulu. Ini bronzernya masih aku pakai sampai sekarang, tapi nggak berkurang banyak, padahal ini sering banget aku pakai loh. Kalau untuk bronzernya sendiri, formulanya aku suka banget. Dia blendable, buildable, jadi bisa dikontrol juga. Karena bronzernya BLP cuma satu warna, aku harap sih dia juga cocok untuk kalian yang kulitnya lebih terang dan juga cool tone. Karena ini untuk di kulit sawo mateng atau medium to tan kayak aku, ini masih bagus banget sih untuk daily gitu. Nggak yang bronzer bikin tajam contouring gitu loh. Selanjutnya ini aku mau pakai blush on luar, tapi karena ini udah gonjreng banget warnanya, aku mau pakai dikit-dikit aja. Aku mau ngasih lihat kalian si shimmer blush onnya BLP ini cantik banget sih warna rose goldnya. Jadi kalau misalnya kalian suka pakai highlighter yang subtle gitu, ini tuh hasilnya kayak udah blush on plus highlighter gitu loh, karena ada shimmernya tuh, jadi kayak udah pakai highlighter juga kan. Tapi kalau aku pribadi kurang kepake sih kalau shimmer blush on di aku lebih sukanya tuh yang matte blush on. Oh ya, dia itu pigmented, jadi ambilnya dikit-dikit aja, jangan lupa di tap juga. Mendingan di build sih daripada udah ketebelan terus susah diakalinnya. Nah, sekarang aku mau ngerjain bagian mata dulu. Aku mau pakai alis dan juga ngerjain eye makeupnya. I'll be right back. Eye makeupnya udah jadi, sekarang tinggal di bibir aja. Aku cuma punya 2 produk bibir BLP, yaitu lip stain, ini adalah lip tint, dan juga lip coat atau lip cream. Mereka juga punya lip gloss namanya lip glaze, dan juga yang lipstick biasa namanya lip bullet. Aku belum pernah punya yang lip glaze dan juga lip bulletnya, tapi bener-bener pengen banget beli, terutama yang lip bulletnya, karena packagingnya super duper cantik. Aku suka banget, pilihan warnanya juga banyak, dan dia kayaknya cocok banget untuk di bibir gelap deh, kayak warna-warna warm gitu nggak sih? Kalau untuk lip gloss, aku jarang banget pakai lip gloss, paling cuma untuk foto doang kalau misalnya habis make up. Tapi lip glaze-nya si BLP tuh bagus-bagus banget pilihan warnanya, dan kayaknya juga pigmented deh. Oke, sekarang kita langsung aja pakai lipsticknya. Ini aku bingung sih mau pakai yang mana, karena ada lip tint sama ini, tapi kayaknya mau aku gabung deh. Jadi aku pakai ini dulu, baru nanti tengahnya aku pakai lip tint. Oh ya, kalau misalnya kalian bingung kenapa packagingnya beda sama packaging lip creamnya BLP yang sekarang, karena ini adalah packaging pertamanya mereka, desainnya kayak gini. Ini aku beli bener-bener pas mereka baru launch di tahun 2016, I believe. Ini kayak ikonik banget, sumpah. Kayak seingat aku dan setahu aku ya, BLP adalah produk lokal dari influencer yang apa ya, sebagai pelopor gitu, terus baru mulai bermunculan gitu produk lokal yang ngeluarin lip cream. Ini aku suka banget sumpah, sama wanginya, teksturnya, terus juga warnanya. Dulu aku suka banget sama warna-warna mauve kayak gini. Ini aku punya yang lavender cream. Aku kasih swatchnya, jadi dia tuh kayak pink ke ungu gitu, in between warnanya. Nah, kalau untuk yang lip stainnya, ini yang wild berries. Ini aku kasih swatch dulu. Ini yang warna paling gelap ya, dia merah gelap gitu. Kalau di kamera tuh dia kayak terang banget, gonjreng, padahal tuh aslinya dia gelap warna merahnya. Aku nggak tahu sih apakah ada perbedaan formula antara lip coat
produknya BLP yang dulu, yang pertama banget ini sama yang sekarang. Untuk formulanya dia nggak lengket, nyaman banget di bibir. Terus dia bisa masuk ke garis-garis halus yang ada di bibir, jadi nggak kelihatan kering gitu. Ini tadi kondisi bibir aku kering ya, dia bisa nutupin bibir aku yang pecah-pecah, terus juga ada kulit-kulit matinya gitu. Soalnya biasanya ada formula lip cream yang terlalu kering gitu, jadi dry patches si bibirnya itu atau kulit-kulit kering suka misah atau nggak mau ketutup sama si lip creamnya gitu. Tapi ini super nyaman karena dia bisa ngecover. Untuk di bagian dalamnya mau aku ombre pakai lip stain. Sejujurnya waktu ini udah nyampe di aku udah nyoba ini beberapa kali untuk dijadiin ombre juga pastinya. Dan aku make dari beberapa merek lip cream, ternyata dia nggak nyatu dong antara si lip cream sama lip tintnya. Biasanya kan kalau untuk ombre kan nyatu gitu ya, tapi ini nggak nyatu. Apa karena dia terlalu watery kali ya? Nih aku akan kasih lihat. Hilang lagi guys, nggak ke ombre, malah jadi belepotan kemana-mana. Ini tuh aku tadi sebenarnya udah nyoba off the record. Aku kira kalau sama lip creamnya BLP bakalan nyatu, ternyata nggak bisa dijadiin ombre. Jadi ini tuh bisanya cuma dipakai gini aja. Kalau misalnya kalian gak make lip cream atau produk bibir apapun, atau kalian lagi pengen pergi buru-buru, atau kalian lagi pengen bare face tapi nggak mau kelihatan pucet, kalian pakai ini aja. Jadi ini nggak bisa dicampur sama any lip cream gitu loh guys. Nih formulanya pecah gitu, dia hilang-hilangan, malah ngumpul di dalam bibir aku. Ini malah aku kayak sariawan berdarah gitu. Makeupnya udah selesai, sekarang aku mau set pakai makeup fixer. Ini mau aku jadiin sebagai setting spray. Oh ya, by the way, tadi aku tuh udah sempat ngecas baterai kamera aku dulu kayak 1 jam lebih lah mungkin. Ini jadi belum aku set pakai setting spray apapun. Aku bisa ngeliat di sini foundation sama bedaknya, baik yang loose powder sama yang compact powder. Dia udah agak sedikit nge-crack, bukan nge-crack sih, jadi kayak smile lines, terus juga fine lines aku yang di jidat itu kelihatan, tapi nggak parah banget. Karena ini tuh hitungannya aku nggak pakai silikon primer ya. Kalau misal aku pakai silikon primer terus masih kayak gini, ini baru apa ya, agak gengges sih. Tapi ini aku maklumin, tapi nggak separah itu sih, masih kayak garis-garis halus aja, nggak yang cracking banget. Untuk di kulit aku yang berminyak, ini aku 1,5 jam belum berminyak sama sekali. Oke, untuk final touch kita pakai setting spray. Aku suka banget sama wanginya, sumpah, bener-bener suka banget. Ini tuh lebih kayak make face mist sih, karena seger, terus juga spritznya itu kecil banget tadi aku udah bilang. Nah, kalian bisa lihat sendiri hasil dari setting spraynya, kelihatan banget jadi dewy ya kan? Kayak glowing banget. Ini aku nggak pakai highlighter sama sekali, juga karena si blush on shimmernya yang tadi tuh kayak rose gold, kelihatan banget ada pantulan cahaya goldennya gitu kan. Tuh. Tapi untuk di seluruh muka emang kelihatan banget dia hasilnya jadi dewy finish sesuai dengan klaimnya. Tapi nggak yang becek kayak gerah gitu rasanya loh. Jadi kayak ya udah, ini kayak aku nggak pakai makeup gitu, ngerti nggak? Bener-bener dari compact powdernya, loose powdernya, foundationnya itu ringan banget. Jadi aku nggak ngerasa pakai makeup nih sekarang. Tuh. Jadi bukan yang kayak dewy becek gerah gitu, enggak. Ini kayak kulit sehat aja gitu rasanya. So, itu semua review, first impression, dan juga tutorial dari aku menggunakan BLP. Semoga video ini membantu dan bermanfaat buat kalian. So, kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe to my channel. Jangan lupa juga aktifin notification bell yang ada di bawah ya, biar gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. So, thank you so much for watching, and I'll see you guys on my next video. Bye!